Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mereview artikel yang berjudul Analisis Penyelesaian Persamaan Diferensial Linier Tingkat 1 melalui metode Lagrange dan metode Bernoulli. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Lutfi Khairul Widasani dengan akhiran NIM 017. Saya Hanum Ulfiatus Sufia dengan akhiran NIM 016. Saya Fatim Biroto Nafis dengan akhiran NIM 031. Saya Rini Kawahyuni dengan akhiran NIM 026. Saya Nurul Isma dengan akhiran NIM 33. Baik, yang pertama kita akan membahas tentang pendahuluan. Seperti yang kita ketahui bahwa persamaan diferensial yaitu adalah sebuah sistem persamaan yang memuat variabel tak bebas dan turunan dari variabel tersebut terhadap variabel bebas. Namun di artikel ini, persamaan diferensial didefinisikan sebagai persamaan yang melibatkan fungsi tidak diketahui dan turunannya, yang memainkan peran penting dalam sains dan teknologi. Misalnya dalam mendeskripsikan kuantitas seperti posisi, suhu, atau populasi. Persamaan diferensial terbagi menjadi dua jenis, yaitu persamaan diferensial biasa yang hanya memiliki satu variabel bebas dan persamaan diferensial parsial yang bergantung pada lebih dari satu variabel bebas. Salah satu jenis PDP yang sering dibahas adalah persamaan diferensial linier tingkat 1 atau PDLT1 dengan bentuk umum yaitu Y aksen plus PXY sama dengan QX Y aksen plus PXY sama dengan QX. PDLT1 umumnya diselesaikan menggunakan metode faktor integral, namun terdapat beberapa metode lain untuk menyelesaikan PDLT1 ini, yaitu metode Lagrange dan metode Bernoulli. Metode Lagrange digunakan untuk menyelesaikan PD linier tingkat lebih tinggi secara umum, sedangkan metode Bernoulli khususnya diterapkan untuk PD Bernoulli. Peneliti mencatat minimnya kajian yang menghubungkan metode Lagrange dan metode Bernoulli untuk menyelesaikan PDLT1. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keterkaitan antara kedua metode dengan menggunakan pendalaman pemahaman mahasiswa tentang konsep dan penerapannya. Rumusan masalah dalam artikel ini yaitu bagaimana hubungan metode Lagrange dan metode Bernoulli dalam menyelesaikan persamaan diferensial linier tingkat 1. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian studi pustaka dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan peneliti sebagai instrumen utama. Penelitian dilakukan di Laboratorium Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Syiah Kuala dengan memanfaatkan sumber data berupa buku-buku referensi dan artikel-artikel ilmiah. Pengumpulan data studi pustaka dilakukan dengan membaca bahan kepustakaan atau sumber data berupa 10 buku, 4 artikel dari jurnal ilmiah, dan 2 artikel dari website yang berkaitan dengan PD yang kemudian dibuat catatan penelitian. Data yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan tersebut adalah penjabaran penyelesaian persamaan diferensial linier tingkat 1 melalui metode Lagrange dan metode Bernoulli. Baik, selanjutnya yaitu memasuki dalam pembahasan. Dalam menyelesaikan suatu permasalahan persamaan diferensial berbentuk seperti Y aksen plus PX sama dengan QX yang menjadi persamaan star 1, kita akan menyelesaikan dengan dua metode yaitu metode Lagrange dan metode Bernoulli. Sekarang kita akan menyelesaikan dengan metode Lagrange. Pertama-tama, kita akan menentukan solusi homogen tereduksi YH yaitu dengan menganggap QX sama dengan 0. Maka Y aksen plus PX sama dengan 0. Selanjutnya, variabel X dalam Px dan Qx akan dihilangkan untuk menyederhanakan notasi tersebut, sehingga menjadi dx per dy plus py sama dengan 0. Kemudian kedua ruas akan dikalikan dengan dx per y, maka akan menjadi dy per y plus p dx sama dengan 0, dy per y, sehingga menjadi dy per y sama dengan min PDX karena PDX tadi dipindah ruas ke kanan jadi min, sehingga akan menjadi hasil akhir seperti Y sama dengan plus minus E pangkat C1 kali E pangkat min integral PDX.
Selanjutnya, untuk menemukan solusi partikular YP digunakan asumsi-asumsi metode Lagrange, yaitu asumsikan C2 adalah suatu fungsi dari X, yaitu C2 sama dengan O. Maka solusi partikular berbentuk YP sama dengan UE pangkat min integral PDX yang menjadi persamaan star 2. Kemudian mensubstitusikan YP ke persamaan star 1, maka diperoleh seperti ini. Kemudian langkah selanjutnya yaitu mensubstitusikan U ke persamaan star 2, maka diperoleh seperti ini. Sehingga penyelesaian umum dari persamaan diferensial di atas adalah Y sama dengan YH plus YP, yaitu dengan hasil akhir yaitu Y sama dengan C E pangkat min integral PDX plus E pangkat min integral PDX kali integral QE pangkat integral PDX dx. Jadi penyelesaian umum dari persamaan diferensial Y aksen plus PX sama dengan QX adalah Y sama dengan C kali E pangkat min integral PX dx plus E pangkat min integral PX dx kali integral QX kali E pangkat integral PX dx kali dx. Langkah berikutnya yaitu substitusikan Z, nilai Z tadi ke persamaan star 3. Maka diperoleh min MD C1 E pangkat min integral PDX min C1 E pangkat min integral PDX dm sama dengan PMC1 E pangkat min integral PDX dx min Q dx. Kemudian persamaan-persamaan ini akan disederhanakan menjadi bentuk-bentuk di bawahnya, yaitu seperti ini. Seperti min MC1 dan seterusnya. Kemudian MC1 PE dan seterusnya. Sehingga menghasilkan M sama dengan 1/C1 integral QE pangkat integral PDX dx plus C. Langkah berikutnya, substitusikan nilai M tadi yang sudah dicari dan Z tadi yang awal sudah ketemu ke persamaan star 2, yaitu yang Y sama dengan M kali Z. Maka diperoleh Y sama dengan 1/C1 integral QE pangkat integral PDX dx plus C C1 E pangkat min integral PDX. Lalu Y sama dengan E pangkat min integral PDX dikalikan integral QE pangkat integral PDX dx plus C. Menghasilkan hasil akhir Y sama dengan CE pangkat min integral PDX plus E pangkat min integral PDX integral QE pangkat integral PDX dx. Jadi penyelesaian umum dari PD di atas tadi yaitu Y aksen plus PX sama dengan QX adalah karena tadi PX dan QX-nya X-nya dihilangkan untuk menyederhanakan notasi, kita kembalikan lagi, maka hasilnya menjadi Y sama dengan C E pangkat min integral PX dx plus E pangkat min integral PX dx kali integral QX E pangkat integral PX dx dx. Yang terakhir yaitu bagian kesimpulan. Metode Lagrange dan metode Bernoulli sama-sama mengarah ke metode faktor integral, yaitu dengan menemukan bentuk C per E pangkat integral PX dx yang kemudian digunakan untuk menyusun solusi umum dari PDLT 1, persamaan diferensial linier tingkat 1. Perbedaan terletak pada cara kedua metode tersebut menemukan bentuk faktor integral.
Yang pertama yaitu metode Lagrange, menemukannya dengan mengasumsikan Y sama dengan YH plus YP sehingga bentuk C per E pangkat integral Px dx ditemukan pada solusi homogen YH yang diperoleh dengan menyelesaikan Y aksen H plus Px YH sama dengan 0. Sedangkan metode Bernoulli menemukannya dengan mengasumsikan Y sama dengan Mx Zx dan mensubstitusikannya Y sama dengan Mx dz plus Zx dm ke dalam PDLT 1 sehingga bentuk C per E integral Px dx ditemukan pada fungsi Zx dengan menyelesaikan dzx per dx plus Px Zx sama dengan 0. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Delman hari Minggu. Terima kasih teman-temanku. Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh.